dibersihkan dari pencemaran keegoisan atau cinta diri dan kesombongan. Mari kita singkirkan setiap kesenangan dosa dan berusaha untuk menjadi setia, pelajar yang rajin di sekolah Kristus. Tahun baru membuka halaman yang tak bernoda di hadapan kita. Apa yang harus kita tulis dalam halaman-halaman itu? Berusahalah untuk memulai tahun ini dengan tujuan-tujuan yang benar dan motif-motif yang murni sebagai makhluk yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Ingatlah selamanya bahwa segala tindakan Anda di setiap hari yang dilewati dicatat oleh malaikat. Anda harus melihat catatan perbuatan itu lagi ketika penghakiman akan dimulai dan catatan-catatan itu akan dibuka. Jika kita terhubung dengan Tuhan, sumber damai sejahtera dan terang dan kebenaran, Roh-Nya akan mengalir melalui kita sebagai saluran untuk menyagarkan dan memberkati semua orang di sekitar kita. Ini mungkin menjadi tahun terakhir dalam kehidupan kita. Haruskah kita tidak memasukinya dengan pertimbangan yang bijaksana? Akankah kita tidak menandai setiap tingkah laku kita dengan ketulusan, rasa hormat, belas kasih? Marilah kita tidak menahan apapun dari Dia yang telah memberikan hidupnya yang berharga bagi kita. Marilah kita semua menyucikan kepada Tuhan segala harta yang telah Dia percayakan kepada kita. Di atas segalanya, marilah kita memberi diri kita ini kepadanya sebagai persembahan hidup dengan sukarela. Semoga awal tahun ini menjadi waktu yang tidak akan pernah dilupakan saat Kristus akan datang di antara kita dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Yohanes 20 ayat 19. Saudara-saudaraku dan saudara-saudariku, saya berdoa untuk Anda dan semua. Selamat tahun baru. Kita hidup dalam perbuatan, bukan tahun. Dalam pikiran, bukan nafas. Dalam perasaan, bukan angka-angka di lempengan jam. Kita harus menghitung waktu dengan denyutan jantung. Dia yang sepenuhnya yang memikirkan segalanya, merasakan yang paling mulia, dan bertindak terbaik. Roh Nubuat panggilan tertinggi kita, halaman 7. Saudara-saudaraku, sangat jelas renungan Tuhan mengatakan kepada kita, hari demi hari, denyutan jantung harus kita perhatikan. Hari ini di mana kita hidup, apakah kita sudah bertanggung jawab kepada Tuhan yang empunya segalanya? Kadangkala kita lupa bahwa jantung ini tetap berjalan, itu atas kehendak Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita melihat kepada alam, semua alam yang Tuhan ciptakan menunjukkan tabiatnya, yaitu tabiat yang mengutamakan orang lain lebih utama daripada diri kita. Sebagai contoh, matahari yang kita lihat di atas, apakah pernah memancarkan sinarnya hanya kepada orang yang baik kepada Tuhan? Tidak, saudaraku. Dia memberikan sinar yang sama, kehangatan yang sama kepada orang yang membenci Yesus Kristus. Sebagai kita pengikutnya, biarlah kita bercermin kepada alam ini. Biarlah kita melihat hari-hari demi hari semakin dekat kepada kedatangan Tuhan. Biarlah kita selalu merenungkan dan selalu hari demi hari meninggalkan sifat-sifat dosa kesayangan kita. Dan bagaimana caranya? Marilah kita mau dengan sukarela dikendalikan oleh Kristus melalui Roh Kudus. Hidup hanya berdasarkan apa yang tertulis. Walaupun itu menyakitkan, Kristus tidak pernah menjanjikan kemudahan untuk membentuk karakternya. Asalkan kita mau dan rela dikendalikan olehnya, itu bisa terjadi. Permasalahannya selama ini adalah, maukah kita dikendalikan oleh Kristus? Maukah kita memilih? Karena hal itu menjadi sukar, tergantung dari pilihan kita. Hari demi hari, minta kepada Kristus untuk kita bertanggung jawab. Menjalankan hari yang dipercayakan, karena hari adalah talenta yang diberikan. Waktu adalah talenta yang diberikan. Jangan menunggu-nunggu, saudaraku. Lihatlah segala sesuatu. Setiap jantung kita berdenyut, nafas kita yang keluar adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Hal-hal yang kecil untuk kita membentuk karakternya. Karena karakter di surga, syaratnya cuma satu. Karakter Kristus harus kita hidupkan. Tidak ada yang lain, saudaraku. Itulah tujuan kita hidup.
memuliakan Dia, mengejar karakternya, dengan hidup dikendalikan oleh Kristus. Agar kita dapat dikuatkan. Karena segala tulisan yang ditulis dahulu dimaksudkan untuk mengajarkan kita saat ini bahwa ketika kita baca dalam kitab suci akan ketekunan manusia dan semua bantuan yang Tuhan curahkan kepada mereka pada waktu itu, kita dapat dikuatkan untuk terus berharap di waktu kita sekarang ini. Roma 15 ayat 4, terjemahan Phillips. Berbagai kehidupan yang tercatat dalam Alkitab adalah sejarah otentik dari setiap individu yang sebenarnya. Dari Adam turun-temurun, berturut-turut dari generasi ke generasi hingga zaman para rasul. Kita memiliki cerita yang polos dan asli dari apa yang sebenarnya terjadi dan pengalaman asli dari karakter yang nyata. Ini merupakan suatu hal yang mengherankan bagi banyak orang bahwa sejarah yang diinspirasikan menceritakan dalam kehidupan manusia yang baik, fakta-fakta yang menodai karakter moral mereka. Para penulis yang diilhami tidak bersaksi dusta untuk mencegah halaman-halaman dari sejarah suci, tertutupi oleh catatan kelemahan dan kesalahan manusia. Ini adalah salah satu bukti terbaik dari keaslian Alkitab bahwa kebenaran tidak dipoles maupun dosa karakter utamanya dihilangkan. Betapa banyak riwayat hidup yang telah tertulis akan orang-orang Kristen yang sempurna yang dalam hubungan kehidupan sehari-hari mereka di rumah dan gereja bersinar sebagai contoh kesalehan tak bernoda. Namun, pena inspirasi telah menulis sejarah mereka. Betapa berbedanya mereka akan tampak. Akan ada terungkap kelemahan manusia, bergumul dengan keegoisan, kefanatikan, kesombongan, dosa-dosa tersembunyi, dan mungkin peperangan yang terus-menerus antara roh dan daging. Seandainya Alkitab kita yang indah ini ditulis oleh orang-orang yang tidak diinspirasikan Roh Kudus, maka itu akan cukup disajikan dengan rupa yang berbeda dan akan menjadi pelajaran yang mengecewakan bagi manusia berdosa yang bergumul melawan kelemahan-kelemahan moral yang alami dan dari godaan-godaan musuh yang licik. Tapi sebagaimana itu ada, kita memiliki catatan yang benar akan pengalaman-pengalaman yang religius dari karakter yang nyata dalam sejarah Alkitab. Manusia kesayangan Tuhan yang dipercayakan Tuhan tanggung jawab besar, kadang-kadang terjatuh oleh godaan dan melakukan dosa-dosa. Bahkan sama seperti kita pada saat ini yang berjuang keras, bimbang, dan sering jatuh ke dalam kesalahan. Tapi itu semua memberikan semangat bagi hati yang putus asa untuk mengetahui bahwa melalui kasih karunia Tuhan kita bisa mendapatkan kekuatan baru untuk kembali bangkit mengatasi tabiat-tabiat jahat mereka yang alami termasuk kita. Dan mengingat ini, kita siap untuk memperbaharui pertentangan terhadap diri kita sendiri. Roh Nubuat, Pertentangan dan Keberanian, halaman 7. Saudara-saudaraku, tidak ada hak untuk kita menilai sahabat-sahabat kita karena mereka melakukan kesalahan kepada kita atau mereka menunjukkan ketidakkonsistenan atau mungkin mereka jatuh ke dalam pencobaan. Saudara-saudaraku, kita semua bernilai sama di mata Tuhan, yaitu darah Kristus. Kita bukan lagi milik kita, tapi milik Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Melihatlah kepada Alkitab. Bahwa Abraham, Yakub, Ishak, walaupun mereka pahlawan-pahlawan iman, mereka ditulis memiliki kekurangan-kekurangan. Mereka memiliki kelemahan-kelemahan. Tapi karena mereka mau dikendalikan Kristus, mereka mau dipimpin oleh Yesus Kristus sepanjang hidup mereka. Kemana mereka disuruh, mereka turut. Tanpa bertanya kenapa, mengapa. Mereka mau melakukan karena mereka beriman kepada Yesus. Iman kepada Yesus itu sama saja mau dikendalikan oleh Kristus. Karena mereka percaya sepenuhnya dan mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengetahui kehidupan mereka saat ini dan di masa depan. Kristus sudah menceritakan, Kristus sudah menubuatkan kepada kita saudara-saudaraku bahwa di akhir dunia ini dialah yang menang. Pilihan di tangan kita. Maukah kita percaya kepadanya? Dia memberikan nubuatan dan peristiwa nubuatan ini pasti akan terjadi. Iman
itu timbul saat kita percaya kepada nubuatan itu. Walaupun itu belum terjadi, kita sudah mengambil sikap untuk mau mengikut dia. Gegabah berbeda dengan iman. Saat Kristus menubuatkan akan terjadi, tapi kita menunggu sampai itu terjadi, itu bukanlah iman, saudara-saudaraku. Dan bagi kita semua yang mungkin putus asa, bergumul, Tuhan kenapa dosa-dosa saya ini, saya sadar ini salah, ini sifat kesayangan, dosa kesayangan saya Tuhan, saya melakukan lagi dan lagi. Saudara-saudaraku, kita ini gelap, Kristus adalah terang. Berlarilah kepadanya, jangan jalan, berlari. Agar kelemahan-kelemahan kita, agar dosa-dosa kesayangan kita yang tidak kita sadari, tampak dengan cahayanya yang mulia. Karena kenapa? Kita ini gelap. Bagaimana mungkin saya bisa melihat tangan saya yang gelap ini, kalau saya adalah dari gelap? Justru kita harus datang kepadanya terang yang ajaib itu, yang mulia, yang menerangi hati kita yang dalam dan jahat ini. Sehingga kita menyadari kelemahan-kelemahan kita. Dan kita butuh dia. Dan minta kuasanya untuk mengendalikan kita. Hari demi hari mengalahkan kelemahan-kelemahan kita. Lihatlah kepada Abraham, lihatlah kepada Ishak, lihatlah kepada Yakub, lihatlah kepada semua tokoh-tokoh Alkitab, pahlawan-pahlawan iman kita di Ibrani 11. Mereka sadar kelemahan-kelemahan mereka. Tapi mereka mau dikendalikan Tuhan, dipimpin Tuhan hari demi hari. Walaupun itu menyakitkan. Walaupun itu akan menyinggung kenyamanan kita. Sadarilah, Tuhan lagi mengoreksi kita. Dia memberikan contoh-contoh pahlawan imannya di Alkitab. Dan mereka adalah karakter yang nyata, yang asli. Sehingga kita memiliki harapan. Banyak saudara-saudara kita menuduh Alkitab ini adalah Alkitab yang tidak benar. Karena menulis kekurangan-kekurangannya. Saudara-saudaraku, ada tertulis Pengkhotbah 1:9. Segala sesuatu akan terulang kembali di bawah matahari dan tidak ada yang baru. Justru karena saya punya dosa A yang mirip dengan pahlawan iman seperti Abraham. Yang mungkin berbohong kepada Firaun. Tidak mengakui bahwa ini istrinya. Tapi adalah adiknya. Walaupun sebenarnya dalam hubungan saudara mereka adik kakak. Beda ibu, tapi satu bapak. Tapi dia ragu akan kepemimpinan Tuhan. Dia ragu akan perlindungan Tuhan dan pengendalian kehidupan Tuhan. Tapi saudara-saudaraku, Abraham dipanggil bapak orang beriman. Bapak percaya kepada Tuhan atau sahabat Tuhan. Tapi dia punya kelemahan-kelemahan. Artinya apa saudara-saudaraku? Kita pun yang mengikut Tuhan, kita punya kelemahan-kelemahan. Tugas kita adalah melihat kepada Yesus, mau dikendalikan dia. Karena kesempurnaan itu bukan kita kejar, tapi punya hubungan intim dengan Yesus. Maka kesempurnaan itu akan diberikan kepada kita hari demi hari. Lihatlah kepada tokoh-tokoh Alkitab ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Dan bukan menjadi kelemahan. Karena justru Tuhan ini menunjukkan secara transparan bahwa pahlawan-pahlawan imannya yang dia percaya sebelum kita lahir di perjanjian lama bisa menjadi pahlawan pemenang. Walaupun dalam prosesnya mereka penuh dengan kekurangan. Maka jika itu yang mereka alami, itu pun bisa menjadi berkat bagi kita juga untuk mengikuti langkah Yesus yang sama. Berjalanlah di telapak kaki yang Yesus telah buat. Hari demi hari dia akan menyempurnakan kita dan membenarkan kita. Asalkan kita mau sekarang hidup hanya untuk fokus kepadanya. Biarlah renungan ini menjadi pemikiran kita sekarang. Bukan lagi saatnya untuk melihat orang lain dan kekurangannya, tapi melihat kepada diri kita. Melihat kepada Yesus, sehingga hari demi hari kita disempurnakan, dan itu menjadi inspirasi bagi orang-orang. Siapapun mereka yang mungkin sudah kecewa, atau mungkin yang sedang mencari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Maranatha.